Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran wa amalan mutaqabbalan. Fafahamnaha Sulaimana wa kulan atayna hukma wa ilma. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Sang Khalik yang menciptakan seluruh makhluk. Hanya kepada Allah senantiasa kita memuji dengan lisan kita. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah dalam kondisi apapun kita. Seluruh peristiwa yang takdirkan terhadap diri kita, semua ada hikmah pelajaran yang harus senantiasa kita ambil. Semua ada makna-makna tertentu yang Allah syiratkan, Allah sampaikan, sehingga kita disuruh untuk senantiasa berpikir terhadap setiap peristiwa yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini. Kullu ma qadarallahu khair. Apapun yang Allah takdirkan untuk diri kita, insya Allah baik, insya Allah. Pada channel Khairul Sukses, ayah saya pernah memberi segmen mengatakan tidak ada seorang pemuda yang kaya. Kalau kita lihat secara umum, makna dari kaya materi. Kebanyakan sebagian orang memandang kaya materi. Tidak salah benar. Dan ada orang yang memandang bahwasanya kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan yang Allah titipkan, seluruh fasilitas yang Allah berikan. Allah kasih kita fasilitas mata. Kita gunakan mata kita untuk senantiasa melihat Al-Quranul Karim kalamullah, untuk melihat yang baik-baik saja. Allah kasih kekayaan kita lidah, lisan kita ini, kita gunakan lisan kita ini untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang membuat kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan dunia ini. Allah beri kita kekuatan fisik. Bagaimana kekayaan fisik ini kita gunakan untuk senantiasa mengabdi mencari ridha Allah, berjalan di jalan Allah Jalla Jalaluh. Allah beri kita kekayaan akal pikiran. Kita gunakan akal pikiran kita ini untuk senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Tafakkaru khalqillah wala tafrah khaliq. Ciptakan apapun yang Allah ciptakan dan jangan kau pikirkan tentang Allah. Kita tidak boleh terlalu mendalam memikirkan tentang kondisi keadaan Allah. Tetapi mari kita berusaha untuk memikirkan apapun yang Allah ciptakan semampu kita, sebisa kita. Tidaklah sesuatu akan terjadi kecuali ada pemiliknya, kecuali ada yang membuatnya. Contohkan saja HP ini. Mungkinkah HP ini terjadi sendiri? Tentu tidak, sangat mustahil. Hukum alamnya, terjadinya perubahan-perubahan HP dari yang zaman hitam putih yang menjadi warna, akhirnya menjadi Android, dan kedepannya masih banyak lagi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Itu karena ada yang memikirkannya, ada yang merubahnya. Sangat mustahil dunia seisinya ini begitu indah, tertata rapi, begitu seimbang, tanpa pencipta. Sangat mustahil. Itu hanya orang-orang yang kurang
menggunakan semaksimal mungkin akal yang Allah titipkan, sehingga dia berprasangka dunia ini kebetulan terjadi. Dunia ini sudah begitunya. Tidak. Semuanya ada penciptanya, Khalik, yakni Allah Jalla Jalaluh, la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Rabb, hanya kecuali Allah. Dialah sang Khalik, pencipta. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu yang ahad, Maha Esa. Beliaulah pencipta seluruh makhluk beserta isinya. Dan seizin Allah Jalla Jalaluh juga seluruhnya ini bisa terjadi. Baik kebaikan-kebaikan, bahkan keburukan sekalipun yang akan melanda orang lain, itu seizin Allah Jalla Jalaluh. Nah, tidak ada seorang pemuda yang kaya. Kalau kita kaji lebih dalam, kekayaan seorang pemuda tentu dengan cara menikah. Karena menikah adalah nisfuddin. Karena menikah adalah separuh dari agama. Tentu benar perkataan ini, bahwasanya seorang pemuda tidak ada yang kekaya. Seperti apapun dia, kalau masih sendiri, masih menjomblo, dia belum dikatakan kaya. Karena seorang pemuda yang kaya adalah yang telah menikah, yang Allah mudahkan dia untuk mengkaruniakan anak, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan, mungkin ada yang mendengar channel saya ini yang belum menikah, Allah mudahkan jodoh-jodohnya. Yang laki-laki Allah mudahkan jodohnya wanita. Yang wanita Allah mudahkan jodohnya laki-laki. Jangan sebaliknya. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan ke dalam hati kita, pikiran kita, gairah untuk berusaha mencari kebaikan-kebaikan di dalam agama kita. Untuk berpikir, bertadabbur. Mudah-mudahan yang masih duda, Allah mudahkan dapat jodoh-jodohnya sesuai keinginan dan cita-citanya. Yang janda-janda, Allah mudahkan juga dapatkan jodoh-jodohnya dengan mudah sesuai yang ia keinginkan, ia cita-citakan, yang ia doakan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Urusan kehidupan di dunia kita, Allah beri kita kenikmatan, kemudahan untuk menyapainya. Dan insya Allah, Allah murahkan juga kita untuk senantiasa mendapatkan nikmat di kubur kelak, dan insya Allah Allah temukan kita di dalam surganya. Begitu juga kalau seandainya yang mendengar channel saya ini ada yang lagi kesusahan, Allah cabut kesusahan itu, Allah mudahkan. Kalau seandainya ada rumah tangganya yang retak, Allah satukan kembali, Allah kuatkan hati pikirannya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada rumah tangganya yang di ujung tanduk, Allah sempurnakan lagi akhlaknya. Allah kembalikanlah hati dan pikirannya kembali kepada Allah, kembali kepada keluarganya, kembali kepada istri dan anaknya, kembali kepada suaminya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa berkata yang baik-baik, untuk melihat yang baik-baik, untuk buat yang baik-baik, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah, apapun fasilitas yang memberikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Nah, tidak ada seorang pemuda yang kaya. Sejarah telah membuktikan bahwasanya kematangan seseorang puncaknya adalah ketika seseorang yang telah mampu menikah. Manusia yang normal tentu dia membutuhkan pasangan. Kan Allah ciptakan, Allah takdirkan manusia ini berpasang-pasangan, tidak ada yang sendiri. Maka sangat salah dan sangat keliru kalau seseorang bahagia, bangga dengan kesendiriannya, atau bangga dengan sesama jenisnya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit seperti ini, yang suka sama-sama jenis. Ini adalah suatu kezoliman. Kezoliman terhadap diri kita sendiri, dan kezoliman terhadap orang lain, dan kezoliman, kebodohan terhadap agama kita. Karena seluruh agama Islam, dinul Islam, mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, kebenaran, dan kesehatan, baik secara fisik ataupun psikis. Mudah-mudahan Allah senantiasa tanamkan iman di dalam hati kita, pikiran kita. Allah tambahkan iman-iman di dalam hati kita yang telah ada ini dengan cara beramal soleh
dengan cara berbuat kebaikan, dengan cara lisan kita senantiasa memuji Allah dengan yang baik-baik, kalimat thayyibah, insyaallah. Nah, tidak ada pemuda yang kaya. Tentu ini benar. Bagaimana kita merasa kaya sedangkan kita sendiri sudah nalurinya, sudah fisiologisnya. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau Allah takdirkan, Allah ciptakan, selama beliau menghuni di surga, beliau kesendiriannya, beliau merasa gundah gulana, merasa kesepian. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat burung berpasang-pasangan. Disinilah beliau akhirnya memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah ya Rabb, berikanlah saya pasangan. Akhirnya Allah kabulkan. Di antara riwayatnya Allah ciptakan bunda kita Hawa dari tulang rusuk beliau yang sebelah kiri. Begitulah kehidupan ini. Kita akan merasa kaya ketika kita telah memiliki pasangan. Dan Allah jamin juga rezekinya. Ketika kita telah menikah, berarti kita membawa rezeki. Istri kita membawa rezeki, atau suami kita membawa rezeki. Anak-anak kita membawa rezeki. Seluruhnya adalah rezeki dari Allah. Seluruhnya dari Allah Jalla Jalaluh. Di antara makna ayat, janganlah kamu takut miskin. Janganlah bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mempersiapkan generasi-generasi masa depan Islam yang kuat-kuat. Baik kuat secara intelektual, baik kuat secara fisikil, baik kuat secara ilmu pengetahuan, yang lebih-lebih kuat di dalam keimanan, kuat di dalam amal soleh yang telah Allah atur di dalam kalamullah Al-Quranul Karim, yang telah Rasulullah SAW contohkan, baik di lisannya, baik di perbuatannya, apapun ketepatan takrir-takrirnya yang dilakukan oleh para sahabat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, beri kami kenikmatan ya Allah. Hidup selama di dunia ini ya Allah. Mudahkan urusan-urusan kami di dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari kejelekan kesusahan dunia ini ya Allah. Dari mara bahaya bencana balak di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri juga kami kenikmatan hidup di kubur kelak ya Allah. Beri kami kenikmatan hidup di kubur ya Allah. Dan jauhkan kami dari siksa azab kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kami kenikmatan juga kelak di padang mahsyar. Perjalanan yang masih jauh ini ya Allah, beri kami kemudahan. Tahapan demi tahapan. Di dalam melalui padang mahsyar. Di yaumil mizan. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari kesusahan di padang mahsyar di yaumil qiyamah ya Allah. Jauhkan kami dari azab-Mu, azab neraka ya Allah sejauh-jauhnya ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dikarenakan ridho-Mu ya Allah. Terimalah amal-amal kami yang baik-baik saja ya Allah. Jangan Engkau terima ya Allah amal kami yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ini ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Kami begitu banyak dosa ya Allah. Baik dosa fisik atau psikis, penglihatan kami, lisan kami, telinga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.